bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri, Pak. Pak Yuri, Pak, kalau luas lapangan ini kan sebenarnya ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang baik. Bertemu kembali di sini bersama Bu Nurul, tetap di pelajaran IPA, cuman kita tetap belajar lewat PJJ YPI. Belajar online gak masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu dan jangan lupa kita tetap 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, yuk berdoa mulai. Berdoa selesai? Baik, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang usaha, pesawat sederhana, dan kerja otot. Ya, kita mulai dari sekarang. Ya, udah siapkan buku dan alat tulis masing-masing.
Nanti kalau ada pertanyaan dicatat, silakan ditanyakan melalui WhatsApp Ibu atau dengan juga bantuan boleh dengan wali kelas ya. Yuk kita mulai ya tentang materi hari ini. Ya, materi hari ini adalah tentang usaha, pesawat sederhana dan kerja otot rangka. Lihat nih di meja Ibu, waduh banyak banget barang-barang ya. Ada kayu, ada gunting, wah macam-macam ya. Tapi sebelumnya ya kita baca doa lagi ya. Kita mulai segala sesuatu, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita kali ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita cepat menjadi mengerti ya. Yuk kita evaluasi dulu pelajaran kemarin. Kita masuk sendi. Sendi ada berapa? Ada 3. Oke, ada sendi mati yaitu sendi yang nggak bisa diotak-atik ya. Kemudian sendi kaku, dia bisa bergerak tetapi susah. Yang ketiga sendi gerak. Nah, sendi gerak ini ya bisa kita gerak-gerakin. Ya, sendi gerak ada yang sendi pelana, ada yang berbentuk gerak peluru, ya, ada yang berbentuk gerak engsel hanya satu arah, ya. Kemudian ada yang bergerak dengan gerak sendi luncur, kemudian juga ada yang bergerak dengan sendi putar. Ya, ingat ya, kemarin tulang-tulang mana yang bisa disebut sendi-sendi, ya. Kemudian otot. Otot kita bagi 3. Yang pertama otot lurik. Apa tuh otot lurik? Otot lurik adalah otot yang ada pada rangka tubuh, tangan, kaki, badan, ya. Nah, itulah yang menggerakkan tulang-tulang disebut otot lurik. Yang kedua otot polos. Otot polos adalah otot yang di bagian-bagian dalam kita, misalnya bagian pencernaan, bagian pernafasan, bagian reproduksi, pokoknya bagian dalam kita, ya. Yang terakhir adalah otot jantung, karena udah namanya aja udah otot jantung, berarti dia bekerja di jantung, ya. Kemudian Ibu apresiasi juga untuk yang sudah mengumpulkan mengumpulkan tugas. Itu ada beda ya, mengumpulkan tugas dengan tidak. Nah, Ibu tekankan sekali lagi, Ibu mohon tugas tetap dikumpulkan, ya. Karena walaupun kita PJJ, kita tetap membutuhkan nilai. Sehingga nanti pada waktu pembagian rapot, kita punya nilai. Tapi kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, ya maaf aja kalau Bu Nurul kasih nilai merah pada IPA. Ya, untuk absen, sekali lagi Bu Nurul kasih tahu, untuk absen ini memang sudah semuanya hampir absen. Ya, hanya sekedar 20 orang yang tidak melakukan absen dari 140 anak, ya. Tapi tugasnya ini masih banyak anak yang tidak mengumpulkan tugas. Sekali lagi Bu Nurul sudah tenggang rasanya, sudah luas banget. Gak bisa pakai link, monggo kirim ke WhatsApp. Gak bisa ke WhatsApp, monggo dikirim ke SMP YPI. Ya, tulis nama, kelas, dan mata pelajaran IPA. Titip dengan rekan-rekan guru yang ada. Boleh dengan Pak Bagus, boleh dengan Kak Nisa, boleh juga dengan Bu Heni. Monggo, silakan. Setiap hari rekan-rekan guru pasti ada yang datang ke SMP YPI. Ya, jadi nanti selesai pelajaran ini tidak ada lagi alasan tidak mengumpulkan tugas. Siap ya? Oke. Yuk kita mulai, kita udah evaluasi, kita masuk bab ketiga yaitu usaha, pesawat sederhana dan juga rangka tubuh manusia. Sering ngomong ya, oh ya buka bukunya halaman 83. Ada bukunya? Ya, buku IPA halaman 83 mengenai usaha, pesawat sederhana dan kerja otot rangka. Sering dengar kata usaha, ya namanya juga usaha. Iya kan? Terus kalau ditanya usaha itu apa sih? Ya namanya juga usaha, Bu. Kamu paling ngomong gitu. Ya, usaha itu artinya kalau bilang usaha itu berarti mencapai, Bu. Kita mengejar untuk satu tujuan, boleh.
kita berusaha untuk sampai ke tujuan itu. Boleh, itu kalau dalam artian bentuk kerja. Tapi sekarang kalau dalam fisika, usaha itu apa? Bu Nurul mau ngambil gunting atau batu ini. Nih. Ya, Bu Nurul mau ngambil batu ini letakkan di meja. Apakah batu itu akan datang ke ibu? Enggak. Maka Bu Nurul harus ada usaha. Apa usahanya? Ambil tangannya, dekatkan batunya, angkat batunya. Itu namanya usaha. Ya, dalam fisika. Ya. Nah, untuk menggerakkan tangan, apa yang dibutuhkan? Iya, dibutuhkan energi. Jadi energi yang tadinya ada di tangan diam, kita ubah menjadi energi gerak. Ya. Jadi usaha itu adalah ya energi yang dirubah menjadi bentuk lain. Ya. Sekarang perhatikan kuda di gambar kita. Nah, kudanya menarik kereta. Akibatnya apa? Keretanya bisa pindah, bisa jalan. Ya. Maka dikatakan kuda telah melakukan usaha. Kok kuda bisa usaha sih? Kenapa? Oh, ternyata kuda memiliki energi. Energinya diapain? Nah, energinya itu dirubah dari energi yang ada di dalam tubuh si kuda. Sekarang kuda merubahnya menjadi energi gerak. Maka itu disebut usaha. Ibu ulang lagi. Usaha adalah bentuk energi yang dirubah ke bentuk energi yang lain. Ya. Jadi kalau ada usaha berarti ada sesuatu yang pindah. Ya, berarti ada yang pindah, itu kita sebut dengan usaha. Ya. Dikatakan melakukan usaha jika terjadi perpindahan tempat. Sebuah benda tidak melakukan usaha, maka kita katakan usahanya adalah nol. Jika yang bekerja tidak mengakibatkan benda berpindah. Nah, sekarang coba Bu Nurul mau dorong tembok. Ya, Bu Nurul dorong tembok nih. Kira-kira bisa nggak? Dorongnya bisa, tapi temboknya tetap di tempat. Maka dikatakan usaha Bu Nurul adalah nol. Atau dikatakan tidak memiliki atau tidak mengerjakan atau tidak melakukan usaha. Jelas? Oke. Sekarang kita masuk ke rumus usaha. Rumus usaha adalah W sama dengan F dikali S. W-nya itu apa? W-nya usaha. Satuannya adalah Joule. Ya. F-nya apa? F-nya gaya. Ya, tenaga. Satuannya adalah Newton. Kemudian S itu apa? Jarak. Berpindah. Ya, berpindah, maka satuannya adalah meter. Ibu ulang lagi, W sama dengan F dikali S. Ya. Kalau yang ditanya F, yang dicari apa berarti? F, ayo kita rubah-rubah. F sama dengan W dibagi S. Kalau yang ditanya S, ya kebalikannya. W sama S sama dengan W dibagi F. Ya, rumus inti adalah W sama dengan F dikali S. Ya, yuk sekarang Ibu Nurul gambarkan 4 buah kegiatan. Kalian sebutkan ini usaha atau bukan. Ingat, kalau yang bendanya tidak berpindah berarti kita katakan bukan melakukan usaha atau disebut usahanya adalah nol. Ya, yuk coba. Sekarang kalau ada buah mangga, ya, buah mangga jatuh dari atas pohon. Waduh, buahnya enak banget itu buat dirujak. Siapa yang pernah ngambil mangga di situ? Ingat ya, buah mangga jatuh dari tanah ke atas pohon. Jatuh. Ada perpindahan tempat nggak? Ada nggak? Jatuh dari atas ke bawah berarti ada perpindahan tempat. Maka kita katakan adalah ada usahanya. Oke ya.
Kita katakan ada usaha, kita conteng. Nah, ya. Sekarang yang kedua, Budi mendorong tembok di dalam kelas. Yo, sampai Budi botak tumbuh lagi, itu tembok nggak bakal bergerak. Maka usaha bukan? Bukan. Atau kita katakan usahanya adalah nol. Ya. Ini gambarnya nih. Ya. Apelnya jatuh. Nah, ini si Budi dorong tembok, ya. Sekarang yang ketiga. Tanto mendorong gerobak sampah atau menarik gerobak sampah. Pindah nggak gerobaknya? Pindah, berarti dia termasuk apa yo? Usaha atau bukan? Iya, usaha. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir. Pernah ke supermarket? Pasti pernah, ya. Pernah belanja? Iyalah, kalau ke supermarket nggak belanja, mau ngapain, ya? Kita bawa keretanya nggak? Bawa gerobaknya nggak? Oke, sekarang kita bawa dorong gerobaknya. Sekarang Panji mendorong gerobak atau kereta belanja dari rak daging. Wah, dia ngambil daging, apa lihat-lihat ya, dia ada ngambil daging, bawa lagi ke rak sayur. Ya, dari rak sayur dia mau balikin dagingnya, dia balik lagi ke rak daging. Jadi dari rak daging sampai situ ke rak sayur, dari rak sayur balik lagi ke rak daging. Ada perpindahan enggak? Iya, nggak ada perpindahannya. Maka kita sebut, kenapa nggak ada? Karena dari tempat awal dia balik lagi ke tempat awal. Maka kita sebut bukan melakukan usaha. Oke, jelas? Ya. Yuk sekarang kita lihat kegiatan yang lain atau kita lihat contoh yang lain ya. Oke. Kita ke contoh soal. Nih, ada anak dorong mobil. Kuat nggak ya kira-kira ya? Harus kuat. Nah, seorang anak mendorong mobil dengan gaya 50 Newton. Alhamdulillah mobilnya pindah. Berarti ada usaha nggak? Ada. Dia melakukan usaha. Kenapa? Karena mobilnya berpindah sejauh 20 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan. Apa tadi rumusnya? W sama dengan F dikali S, ya. Oke, diketahui, jangan lupa di mana-mana kalau yang namanya IPA ada soal khususnya fisika, maka harus diketahui, ditanya dan jawab. Oke, yang diketahui. Seorang anak mendorong mobil dengan gaya. Gaya simbolnya adalah F. Gaya sama dengan 50 Newton. Ya. Kemudian mobil berpindah sejauh 20 meter. Berpindah berarti jaraknya. Ya. S sama dengan 20 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan anak itu. Berarti usahanya ditanyakan. Ditanya W. Jawab. Yuk kita jawab sama-sama. Ada yang ingat rumusnya? Apa? Iya, W sama dengan apa? F dikali S. Good job. Terus kita masukin F-nya. Ya, F-nya kita masukin. F-nya berapa? Ayo. F-nya sama dengan 50. S-nya berapa? 20. Nah, berarti sama dengan berapa? 50 kali 20. 5 kali 2, 10. Ya, berarti 1000. Apa? Satuannya joule. Nah, bisa ya? Oke, nanti kalian jawab beberapa pertanyaan yang ada di Google Form ya. Jadi Ibu Nurul nggak ngasih tugas di sini. Oke, lanjut ya. Dah, sekarang usaha tadi. Usaha adalah energi yang dirubah ke bentuk yang
lain. Sekarang ada nggak hubungan daya, bukan gaya ya, daya dan usaha. Tadi usaha dibilang banyaknya energi yang dirubah ke bentuk lain. Sekarang daya adalah besarnya usaha yang dilakukan gaya dalam waktu 1 detik. Nah, sekarang kalau misalnya Bu Nurul lomba lari dengan Bu Dwi. Nah, ya. Ternyata dalam waktu yang bersamaan ya, Bu Dwi itu udah bisa sampai ke kantor, sedangkan Bu Nurul baru sampai di kelas 8A. Ya. Nah, berarti apa? Oh, rupanya si Bu Dwi dayanya lebih besar. Ya, karena banyaknya gaya yang dikerjakan itu lebih banyak Bu Dwi daripada Bu Nurul, ya. Rumus daya adalah nih, P sama dengan W per T. Simbolnya daya adalah P. Ya, P sama dengan W per T. Nah, ini kalau dirubah, Bu, saya mau ngerjain T. Oh ya, sebenarnya P-nya apa? P itu daya, satuannya watt. Ya, suka denger berapa wattnya nih? Pernah nggak di peralatan listrik? Pasti pernah ya. Berapa watt nih? Nah, itu namanya dimaksud daya ya. Kemudian W tetap usaha, satuannya adalah joule, dan T waktu, satuannya adalah sekon atau detik ya. Sekarang gimana kalau kita mau ngerjain waktunya? Nah, waktu T sama dengan W per P. Ya. Gimana kalau yang ditanya dengan usaha? Usaha adalah W sama dengan P kali T. Ingat ya, di sini kita punya 2 rumus usaha. Yang pertama W sama dengan F dikali S. Lihat. Yang kedua W sama dengan P dikali T. Kalau dia berpindah, maka kita gunakan F dikali S. Tapi kalau dia ditanya waktu, maka kita gunakan W sama dengan P dikali T. Oke ya. Yuk, sekarang kita lihat contoh-contoh di bawah ini. Pernah lihat balapan? Iya, pasti pernah ya. Nah, sekarang ada balapan ini ceritanya nih. Mobil merah dan mobil hijau bersama-sama menaiki sebuah bukit. Nah, ini tapi bukan balapan di sirkuit ya. Nah, naik ke atas. Nah, tapi mobil merah dapat melakukan dalam waktu yang lebih singkat. Ternyata mobil merah 10 menit udah sampai bukit. Mobil hijau 10 menit belum ngapa-ngapain. Mana yang lebih cepat? Mobil merah. Maka kita katakan mobil merah mempunyai daya yang lebih besar. Kekuatannya dia lebih besar. Oke ya. Contoh yang lain. Nih, lagi ada kerja bakti. Pak Rudi dan Panji bersama-sama mengangkat bata. Ayo kita sama-sama yuk melakukan angkat bata. Ayo. Tetapi Rudi mengangkat lebih banyak dalam waktu yang sama. Ya, waduh, belum juga 5 menit. Kok si Rudi udah ngangkat banyak banget, si Panji belum. Nah, siapa yang lebih kuat? Iya, Rudi. Berarti Rudi memiliki daya yang lebih besar ya. Yang ketiga, lampu bertuliskan 60 watt dan 5 watt. Tahu? Ini yang 60 watt dipasang di ruang tamu, yang 5 watt biasanya dipasang di kamar mandi. Ya, dipasang pada tegangan yang sama dan digunakan dalam waktu yang sama. Mana yang lebih terang? Yang 60 watt. Ya, maka kita katakan lampu 60 watt memiliki daya yang lebih terang. Kayaknya waktu kita untuk saat ini stop dulu. Nanti kita kembali lagi ya. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Dan jangan kemana-mana, tetap di PJJ Belajar Online Gak Masalah. Don't go anywhere.
don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online nggak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online nggak masalah. Oke, 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah kembali lagi bersama Bu Nurul di sini di PJJ YPI Belajar Online Nggak Masalah. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, Ibu ulang ya. Ulang. Tadi kan ada usaha. Usaha itu berarti merubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Oke, sekarang Bu Nurul mau dorong kursi. Kelihatan kursinya? Oke, nih kursinya ada di sini. Sekarang mau Bu Nurul dorong. Nah, kursinya pindah nggak? Pindah, berarti Bu Nurul sudah melakukan usaha. Kenapa? Karena ada yang buktinya. Apa buktinya? Kursinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang berubah? Energi Bu Nurul. Kalau tadi Bu Nurul adalah energinya diam, energi yang ada di tangan, sekarang energinya Ibu ubah menjadi energi gerak. Ya, yaitu Bu Nurul bisa narik. Nah, ini namanya usaha. Jadi usaha itu harus ada yang berpindah. Sekarang beda enggak dengan kalau Bu Nurul dorong tembok ini? Nah, dorong Bu, ayo dorong. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Bergerak enggak? Tidak bergerak. Maka dikatakan dalam fisika bahwa Bu Nurul tidak melakukan usaha atau disebut usahanya adalah nol. Oke, itu ya. Rumusnya apa? W sama dengan F dikali S, ya. Nah, sekarang ke daya. Daya itu adalah banyaknya gaya ya yang bekerja dalam waktu 1 detik. Ya, banyaknya gaya yang bekerja dalam waktu 1 detik. Oke, sekarang lihat. Bu Nurul dorong kursi ini. Ya. Yuk, Bu, dorong, Bu. 1 detik sampai mana? Cuman sampai situ. Ya?
Sekarang minta tolong dong Pak Haris, Pak Tasrif, tolong dong didorong. Seandainya Pak Tasrif yang dorong sampai mana? Lebih jauh. Kita katakan berarti Pak Tasrif tenaganya lebih besar. Karena dalam waktu 1 detik dia bisa melakukan yang lebih jauh. Ya, maka itu disebut dengan daya. Ya. Dalam tayangan ini, daya rumusnya apa? P sama dengan apa? W per T. Ulang lagi ya. Nah, rumus daya P sama dengan W per T. Ada rumus usaha lagi. Ya kan? Ada W-nya. W sama dengan P dikali T. Nah, kalau T-nya waktu, berarti T sama dengan W per P. Ingat ya, jadi rumus usaha ada 2 nih. Kita hari ini dapat rumus usaha 2. Yaitu usaha yang dilakukan dengan cara perpindahan berarti W sama dengan F dikali S. Ya, kalau usaha itu dilihat dari waktu, daya berarti rumusnya W sama dengan P dikali T. Ya, nih. P sama dengan dikali W sama dengan P dikali T. Oke ya. Ya, lanjut. Nah, tadi udah nih ada mobil kebut-kebutan ya. Mungkin kamu juga pernah kali ya. Ayo cepet-cepetan yuk, kamu naik Honda Astrea, yang satu naik Honda Beat. Ayo kita kejar-kejaran cepetan, kebut-kebutan. Meng. Ya. Dalam waktu 1 detik si Astrea udah sampai ke Kaum, tapi Honda Beat baru sampai di mana? Misalnya di 90. Nah, berarti yang lebih cepat siapa dayanya? Honda Beat ya. Jadi seperti itu ya. Yuk kita lanjut. Ya. Nah, sekarang contoh soal daya ya. Sebuah setrika listrik ya. Ntar Bu Nur closernya di mana ya nih ya? Sebuah setrika listrik ya memiliki daya 300 watt. Nah, daya ya 300 watt. Nah, terus digunakan gosok nih. Gosok. Dipakai 10 menit. Ya. Panas enggak? Panas. Energi apa yang ada? Berarti energi panas ya. Berarti energi panas. Nah, ya. Energi panas ya. Berarti sekarang yang digunakan adalah ya, yang ditanya berapa joule energinya tuh? Usahanya berapa joule? Nah, ya. Oke, jangan lupa diketahui ya, diketahui. Apa diketahui itu? Ya. Coba baca lagi. Sebuah setrika listrik memiliki daya 300 watt. Berarti P. Iya, P-nya 300 watt. Ya. Kemudian dipakai berapa menit? 10 menit. Ingat, menit harus kita ganti ke detik. 1 detik, 1 menit berapa detik? 60. Berarti kalau 10 menit ada 600 detik. Ditanya W. Nah, rumusnya apa? W, kita jawab ya. Jawab. W sama dengan apa tadi? Iya, P dikali T. Oke. Terus P-nya berapa? Ya, P-nya berapa tadi di atas? P-nya 300. Nah, dikali T-nya 600. Oke, jadi berapa ya sekarang ya? Berapa ya? Yuk kita ngitung yuk. 300 dikali 600. 3 kali 6 18. Nolnya ada berapa? Ada 4. 1 2 3 4. Katakan energinya adalah 180.000 joule ya, atau kita mudahkan menjadi jadiin kilo, berarti 180 kilo joule. Nah, gampang ya? Bisa ya, dibanyakin latihan. Susah. Semua juga susah ya, namanya juga usaha.
ya kan? Jadi semua harus udah. Silakan kalau mau ditanya, Bu saya nggak ngerti, ya silakan tanya dengan WhatsApp atau sudah ada yang disediakan. Oke, ya. Bu Nurul ulang sekarang. Ya, Bu Nurul ulang sebelum sampai ke bab selanjutnya ya. Usaha adalah energi yang dirubah menjadi bentuk lain. Kalau dia bergerak, maka kita sebut melakukan usaha. Tapi kalau bendanya tidak bergerak, kita lakukan usahanya adalah nol. Yang kedua daya. Daya adalah apa? Banyaknya atau besarnya usaha yang dilakukan dalam waktu 1 detik. Ingat ya, detik ya. Oke ya. Yuk kita masuk bab selanjutnya. Bu kok dinamain Jul, kenapa sih Bu? Oh iya disebut Jul karena ada seorang James Prescott Joule yang menyelidiki tentang usaha ya. Maka untuk membalas jasa-jasa beliau maka kita namakan dengan satuan Joule ya. Oke, yuk kita masukin pesawat sederhana. Wah pesawat ini kita mau terbang nih, bener nggak ya kita terbang ya? Nah, pesawat itu apa sih? Kapal terbang boleh disebut pesawat udara. Telepon, pesawat telepon, ya. Nah, kok disebutnya pesawat juga? Ternyata pesawat itu adalah setiap benda yang dipakai untuk memudahkan pekerjaan orang lain. Ibu ulang ya. Pesawat itu adalah benda yang digunakan untuk mempermudah usaha seseorang. Misalnya, Bu Nurul harus tahu nih keadaan anak-anak di rumah. Maaf, anak-anak Bu Nurul. Bu Nurul nggak mungkin pulang karena lagi ngajar di YPI. Maka salah satunya dengan bantuan pesawat telepon. Ya, pesawat juga, jadi mempermudah. Bu Nurul nggak usah pulang, udah telepon aja deh. Nah, atau Bu Nurul harus pergi ke Semarang, waktunya terbatas. Nah, supaya memudahkan digunakanlah pesawat udara. Ya, ini pernah lihat nggak ini? Nih, misalnya ini nih, ya, nih, ini adalah pembuka botol, ya. Yang ini sumur, betul. Yang kita mau pelajari adalah ininya nih. Nah, yang ketiga apa nih? Oh, naikin drum ke dalam truk. Kuat nggak kalau diangkat? Bu, berat Bu. Makanya kita pakai papan seperti ini. Atau pernah lihat ini? Nih, apa ini? Ini gerobak ya. Gerobak sampah. Ini kerekan atau katrol. Yang ini seluncuran, di kolam renang sering lihat. Yang ini kursi roda ya, pernah lihat ya. Oke, ini semuanya disebut sebagai pesawat. Yuk lanjut. Oke, pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk mengerjakannya. Jadi kalau Bu Nurul seperti tadi ada apa tadi, ngambil air ya. Nah, daripada Bu Nurul pakai gayung ambil air, berarti kan kerjanya banyak, ada kerja tangan, angkat lagi ke ember. Nah, sekarang kita gunakan katrol. Nah, hanya satu gaya yang bekerja. Oke ya. Pada prinsipnya pesawat sederhana untuk memudahkan, seperti Bu Nurul bilang tadi, memudahkan seseorang melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan adalah tetap. Ya, jadi kita lakukan itu sama. Ya, nah segitu banyak pesawat-pesawat bantuan itu, segitu banyak pesawat-pesawat sederhana. Kalau kita sebutkan satu persatu, wah, nggak akan kekejar. Ya, nah segitu banyak pesawat sederhana itu kita bagi menjadi 4 cara kerja. Ya, yaitu tuas, bidang miring, katrol, roda gigi atau gear. Menurut ulang, tuas, bidang miring, katrol, roda gigi atau gear. Tuas itu suka dibilang orang pengungkit,
Contoh yang paling gampang adalah jungkat-jungkit yang ada di TK itu. Juga itu disebut tuas. Intinya apa sih tuas? Intinya itu cuma 3. Ada titik tumpu ini, ya, titik tumpu, ada beban, dan ada kuasa. Kuasa ini adalah kekuatan kita, ya. Oke, di sini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oke, Bu Nurul ambil ini, nggak kelihatan ya, sayang sekali ya. Ini Bu Nurul punya jungkat-jungkit sedikit ini. Ya, Bu Nurul punya jungkat-jungkit, nggak kelihatan ya, sayang. Oke, kalau gitu Bu Nurul ini aja, ya. Oke, ya, ada jungkat-jungkit. Nah, ini kalau di TK kan kita duduk sini, turun, duduk sini, turun, gitu kan? Kalau di TK ya, nih seimbangnya segini, nih seimbangnya segini, ya. Tapi kalau di TK naik, turun, naik, turun. Nah, ini tuas, ya. Oke, mana titik tumpunya? Ini namanya titik tumpu, ya. Ini titik tumpunya. Mana bebannya? Orang yang duduk sini. Ya, mana kuasanya? Ini. Supaya ini bekerja, maka harus ada usaha, harus ada beban. Ya, oke, bebannya di bawah. Kita berusaha untuk menurunkan ini. Ayo ulang. Cut. Nah, ya, kita berusaha lagi untuk turunkan ini. Cut. Nah, seperti ini. Ini namanya tuas atau pengungkit, ya. Jadi harus ada kuasa, harus ada beban, harus ada titik tumpu, ya. Nah, Bu Nurul ambil contoh. Nih, Bu Nurul taruh ini 1. Nah, bebannya ya, pura-puranya. Ini bebannya. Sekarang supaya beban ini loncat, maka Bu Nurul harus taruh kuasa di sini. Bu Nurul pegangin ya, soalnya takut loncat nanti kena komputer, ya. Oke. Tekan. Nah, lihat. Ya. Keangkat. Nah, ya. Oke, ini namanya tuas. Bisa? Nah, ya. Nah, sekarang dari titik tumpu ke beban, ya, dari titik tumpu ke beban, ini kita sebut lengan beban. Ya, dari titik tumpu ke beban, kita sebut lengan beban. Dari titik tumpu ke kuasa, kita sebut lengan kuasa. Oke? Lengan beban disimbolkan dengan LB. Ini lengan kuasa disimbolkan dengan LK. Bebannya itu sendiri disebut W. Kuasanya disebut F. Ya, nah, ini prinsip kerjanya. Tapi ingat, contohnya bukan cuman jungkat-jungkit. Nih, Bu Nurul punya gunting. Siapa yang rambutnya panjang, ayo kita gunting, ya. Nah, sekarang tumpunya mana? Ini titik tumpunya nih. Ya, ini titik tumpunya. Bebannya mana? Bebannya kertas. Kuasanya mana? Kuasanya tangan Bu Nurul. Nah, kegunting kan? Oke, kita lihat. Nah, ya. Kalau gitu lengan bebannya mana? Nih lengan bebannya nih. Lengan kuasanya mana? Ini. Ya. Jadi banyak sekali. Ya. Oke, jelas? Nah, rumusnya adalah tuas adalah Oke, satu lagi. Ya. Oke, rumus tuas adalah W-nya mana ini? Beban. W dikali lengan beban sama dengan F dikali lengan kuasa. Bu Nurul pakai gunting. Ya. W beban, ya, dikali lengan beban sama dengan, itu akan sama dengan F dikali lengan kuasa. Jadi kiri kanan ini nilainya harus sama. Ya. W dikali lengan beban sama dengan F dikali lengan kuasa. Ya. Untung nggak sih kalau pakai tuas? Untung. Berapa keuntungannya? Keuntungannya adalah
W berat beban ya dibagi F dengan gaya. Jadi keuntungannya 2 kalinya. Ya. Jadi kalau kita pakai ini, coba sekarang ini kebetulan kertas ya, gampang coba kalau misalnya kita suruh motong karton. Nah, kalau nggak ada bantuan gunting, wah tenaganya 2 kali lipat ya. Makanya kita bantu dengan gunting atau tuas ya. Nah, sekarang tuas dari segitu banyak, tuas kita bagi 3 bagian. 1, tuas jenis 1. Apa itu? Nah, tuas jenis 1 titik tumpunya ada di tengah antara beban dan juga antara kuasa. Itu disebut jenis pertama. Ya, nanti Bu Nurul tolong sebutin nih, banyak banget nih. Nah, tuas jenis kedua adalah bebannya ada di tengah. Bebannya yang di tengah. Ya, itu tuas kedua. Tuas ketiga, kuasanya ada di tengah. Ya, Ibu ulang. Tuas pertama, titik tumpu yang di tengah. Tuas kedua, beban yang di tengah. Tuas ketiga, kuasa yang di tengah. Oke, Bu Nurul punya ini nih jepitan rambut deh. Kelihatan nggak? Nih jepitan rambut nih. Nah, mana bebannya? Ini rambut beban. Nah, mana kuasanya? Ini tangan. Berarti yang di tengah adalah titik tumpu. Berarti jenis berapa nih? Ingat, yang di tengah titik tumpu jenis ke-1. Oke, good job. Sekarang nih, apa sih namanya? Strapless ya. Oke. Mana bebannya? Ini bebannya. Nah, titik tumpunya ini. Kuasanya ini. Berarti kuasanya ada di mana? Di tengah. Berarti masuk ke dalam tuas ke-3. Oke, bisa ya? Banyak sekali sebenarnya sayang. Ini apa nih? Jepitan kuku. Pemotong kuku. Bebannya di sini. Kuasanya ini. Titik tumpunya ada di tengah. Berarti titik tumpu yang di tengah tuas ke-1. Oke, yuk kita lihat benar nggak jawaban kalian ya. Tuh lihat macam-macam tuh. Ada pengungkit golongan 1, contohnya jungkat-jungkit ini tadi. Yang kedua gunting. Ya, terus ketiga ini penjepit kertas, martil, ya, atau apa nih namanya buat nyabut paku, ya. Pengungkit kedua apa contohnya? Siapa pernah bawa gerobak seperti itu? 4 sampah. Ya, iya pengungkit kedua tuh. Bebannya di mana? Bebannya ada di tengah. Atau apalagi tuh? Handle pintu. Nah, ya handle pintu sebenarnya kejadian-kejadian ala benda-benda ada yang di rumah kita ini. Cuman kitanya nggak mau belajar. Ya, kitanya nggak mau belajar jadinya nggak tahu. Pinset nih. Buat cabut uban, ya kan? Mana bendanya, bebannya ini tengah di uban. Nah, titik tumpunya ini, kuasanya ada di sini. Nah, ya maka kita sebut sebagai pengungkit golongan ke-3. Oke, banyak sekali ya. Nanti kalian tolong sebutkan pengungkit-pengungkitnya apa aja, tuas-tuasnya apa aja, ya. Yuk, sekarang kita contoh soal. Oke, nih. Beban seberat 50 kg berusaha untuk diangkat. Angkat tuh nggak kuat nih. Ayo dong usaha. Nggak kuat. Oke, kita pasang pengungkit. Ya. Jika lengan beban 0,5 meter dan lengan kuasa 2,5 meter, hitunglah kuasa yang diperlukan. Nih. Ya. Diketahui W 50 kg, LB 0,5 kg. Oh, LK-nya belum ketulis sama Bu Nurul. Minta maaf ya, LK-nya 2,5 meter. Ditanya F, ya. Ditanya F, jawab ya. Rumusnya W
kali LB sama dengan F dikali LK. Oke ya. Jawab apa? Oke ya. Yo ya. Rumus W kali LB sama dengan F dikali LK ya. Yuk, W-nya berapa tadi? Oke, W-nya berapa? W-nya 50 kg. Kali LB-nya berapa LB-nya? Lengan beban 0,5 sama dengan F-nya berapa? F-nya dicari Bu, pinter. F kali LK-nya berapa? 2,5. Nah, ya 50 kali 0,5 berapa? Ayo, berapa ya? 25 sama dengan F kali 2,5. Oke ya, 25 sama dengan F kali 2,5. Oh, kalau gitu F-nya berapa? Ya gampang. F sama dengan, ayo, 25 dibagi 2,5 berapa? Sama dengan 10. Ya. Jadi beban 50 kg kita hanya mengeluarkan tenaga sebesar 50 Newton ya. Nah, anak-anak kalian bisa jawab atau bisa latihan di halaman 87. Ya, oh ya, Bu, keuntungan mekaniknya betul. Keuntungan mekaniknya berapa tadi rumusnya? Keuntungan mekanik sama dengan W dibagi F. W-nya berapa? 50, F-nya 10. Berarti keuntungan mekaniknya 5 kalinya. Kita nggak usah capek-capek. Nggak usah harus ngangkat beban kayak gini nih. Nggak usah, tapi kita pakai pengungkit. Keuntungannya adalah 10 kali lipatnya. Ya, nah banyak sekali sebenarnya yang ada di rumah kita nih. Ya, di rumah kita ada misalnya sekarang kalau Bu Nurul suruh kalian untuk mencari, ya, tugas yang tambahannya adalah untuk mencari 10 tuas yang ada di rumah. Boleh tuas 1 yang kuasanya di tengah, yang titik tumpunya di tengah. Boleh tuas 2 yang bebannya ada di tengah. Boleh tuas ketiga yang kuasanya ada di tengah. Ya, bisa? Harus bisa. Tadi handle pintu tuas keberapa tuh? Ayo. Ibu Nurul kasih contekannya sedikit aja. Siapa yang di rumah ada kursi bayi, kereta bayi, itu tuas keberapa? Ada semuanya. Ya, di rumah ada apa lagi? Botol minum. Itu juga kacamata nih, kacamata Bu Nurul ini juga memakai tuas. Ya, bebannya di mana? Titik tumpunya di mana? Ini titik tumpunya, ini bebannya, ini kuasanya, ya. Semuanya ada, ya. Nah, jadi tugasnya kalian buka Google Form-nya, ya. Nanti akan Bu Nurul kirim. Kemudian sebutkan tadi 10 alat-alat rumah tangga. Tambahin ini ya, sendok nih pakai tuas keberapa, pacul pakai tuas keberapa, ya, gunting tuas keberapa, garpu, seng-oseng di dapur itu pakai tuas berapa. Banyak sekali sayang. Semua alat-alat rumah tangga hampir semuanya kita sebut sebagai pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana baru satu yang kita pelajari, baru sampai tuas. Insya Allah minggu depan kita pelajari juga bidang miring, kita pelajari juga katrol, kita pelajari juga gear, dan bahkan tubuh kita nih, tubuh kita ini ternyata pesawat sederhana semuanya.
Yang mana Bu? Don't go anywhere. Minggu depan kita ketemu. Ingat ya, tugasnya yang pertama, sebutkan 10 alat-alat rumah tangga yang menggunakan prinsip UAS. Yang kedua, buka link, silakan isi di situ. Oke? Ini ultimatum Bu Nurul, nggak ada lagi yang tidak mengirim tugas. Ya? Sekian dulu sampai sini. Ya, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Ya. Mudah-mudahan kalian semua mengerti apa yang Ibu ajarkan, dan supaya COVID ini cepat berlalu jangan lupa tetap 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kumpulan atau menjaga jarak. Jangan 3R. Apa tuh 3R? Jangan ngerumpi, ya, jangan rame-rame, ya. Tuh, salah satunya atau antara lain, ya. Ibu harap anak-anak tetap menjaga kesehatan, terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah, bertemu teman-teman dan guru-guru, ya. Bu Nurul kangen, mudah-mudahan kita ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Salam untuk keluarga di rumah. Kita ketemu lagi di PJJ Belajar Online, gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.